Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, sebagaimana biasanya kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur kurang lebih 15 menit dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwuduk di lantai 1 atau yang sedang menuju Masjid Raya Sumatera Barat ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Juga kami himbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di sekitar Masjid Raya ini, yang masih berada di sekitar Masjid Raya ini, untuk segera dapat meninggalkan kegiatannya terlebih dahulu menuju Masjid Raya untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Ikhwan Matondang SH.MAG. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Ikhwan Matondang SH.MAG. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu ajaran pokok dalam agama kita adalah kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah, konsumsilah apa saja yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah cara-cara setan, termasuk cara setan itu mengkonsumsi yang haram dan yang tidak baik. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau yang halal itu halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal cara menggunakannya. Kalau yang thayyib itu bermanfaat, tidak menimbulkan mudarat, sesuai dengan jiwa manusia yang normal, tidak menjijikkan. Nah, di dalam fenomena kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, kita sering berhadapan dengan binatang-binatang umpamanya yang akan kita makan, yang diberi makanan dari kotoran. Ya, ada kolam ikan, di atas kolam ikan itu ada WC, lalu ikan itu makan kotoran. Atau dikasih bangkai ayam, gitu kan?
Atau ada juga pelet-pelet makanan ikan itu yang terbuat dari kotoran atau yang tidak halal. Nah, kalau begini apa hukumnya ini? Terkait dengan ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah melarang dari hewan jallalah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah fil ibil. Jadi Rasulullah melarang hewan jallalah dari kalangan onta. Tapi nanti dah hadis-hadis lain disebutkan apa saja, bukan hanya onta. Rasulullah melarang untuk menungganginya dan meminum susunya. Jadi bukan hanya mengkonsumsi, tapi juga menungganginya. Nah, apakah tingkat larangan ini? Nah, jadi larangan itu kan bisa haram, bisa makruh. Hampir semua ulama berpendapat hukumnya makruh, tidak sampai ke tingkat haram. Walaupun ada juga yang mengharamkannya, tapi mayoritas berpendapat makruh. Nah, apa kriteria hewan itu dikatakan jallalah, mengkonsumsi kotoran? Di berbagai kitab fikih dijelaskan bahwa indikatornya pertama, kalau makanan pokoknya, kebanyakan makanan pokoknya itu adalah kotoran. Nah, jadi ada orang ternak lele di septic tank, itu viral itu di media sosial. Nah, itu kan berarti hampir semua makanannya kotoran. Atau tadi diberi pakan pelet, tapi peletnya terbuat dari, ada yang dari darah babi untuk mengentalkan peletnya. Ada yang dicampur dengan bangkai-bangkai, macam-macam. Nah, kalau itu yang dikasih tiap hari, itu terkategorilah dia jallalah. Tapi kalau seandainya kolam itu dikasih ikannya itu makanan yang suci, tapi kadang-kadang ada bangkai tikus dimakannya, nah itu sesekali, itu bukan jallalah. Ayam kita kasih makanan biasa, tapi kadang-kadang dia di luar sana makan kotoran, makan bangkai, nah itu bukan jallalah. Tapi ada ayam atau hewan lain yang suka makan kotoran. Nah, dia cari kotoran itu. Nah, itu berarti dia tabiatnya jallalah. Itu indikator pertama. Indikator kedua, kalau makanan itu berpengaruh kepada baunya. Nah, baunya atau berdampak secara kesehatan. Kalau ikan biasa makan kotoran, itu baunya khas. Sama dengan kadang-kadang kita makan ikan bau tanah. Ya, bau tanah. Itu menurut ahli perikanan, salah satunya kalau kita kasih pelet terlalu banyak. Dia kenyang, peletnya masih mengapung, akhirnya terbenam ke dasar kolam. Campur dengan tanah, nanti kalau ikannya sudah lapar, dia makan lagi, termakan tanah itu, maka bau tanah dia. Jadi kalau kotoran tadi atau sesuatu yang haram tadi berpengaruh kepada baunya atau berdampak secara kesehatan, maka dia jallalah. Nah, hukumnya nanti itu tadi antara haram dengan makruh. Kebanyakan ulama mengatakan makruh. Lalu bagaimana caranya supaya hilang karakter jallalahnya? Ada hadis Nabi diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa dibolehkan makan hewan jallalah tadi kalau telah diberi rumput 40 hari.
Jadi tadi kan contohnya onta tuh. Onta suka makan kotoran. Nah, di karantina dia dikasih rumput 40 hari, maka hilanglah karakter jalalahnya. Sudah boleh dimakan. Nah, jadi kalau tadi ada peternak ikan yang suka ngasih kotoran itu ke ikannya, sebelum dijual dikarantina dulu. Dikasih makanan yang suci 40 hari kalau hadis tadi. Mungkin kalau ikan tidak sampai 40 hari sudah hilang pengaruhnya itu. Nah, baru dijual. Baru hilang jalalahnya itu. Bagaimana kalau kita nggak tahu, peternak ikan itu, budidaya ikan itu langsung menjualnya setelah memakan kotoran tadi, maka orang yang menjualnya itu terkena hadis Nabi. Apa hadis Nabinya? Sesuatu yang haram dijual, maka sesuatu yang haram dimakan, haram dijual. Jadi kualitas dari harga yang kita dapatkan sama dengan kualitas barang yang kita jual. Jadi kalau haram yang kita jual, anjing namanya kita jual, babi kita jual, maka harganya haram juga. Kalau tadi jalalah tadi belum dikarantina lalu dijual, uang yang didapatkan oleh peternak tadi sama dengan status ikan yang dijualnya tadi. Makruh juga uangnya. Makanya jangan, ini kan orang yang makan, kita enggak, jualah saja. Ingat, harganya sama dengan barang yang dijual. Anjing dijual, anjing itu haram, maka haram pula dijual harganya. Kecuali anjing itu dilatih. Kita jual bukan dagingnya, tapi keahliannya. Maka yang kita dapatkan uangnya bukan uang jual dagingnya, tapi jasa melatihnya sehingga dia terlatih. Nah, gitu dia. Nah, sama dengan menjual pupuk kandang. Sebagian ulama mengatakan pupuk itu kan kotoran, dia itu najis. Jual najis, hukumnya najis juga. Jadi jual belinya bukan jual beli pupuk kandang, tapi jual beli atau upah jasa mengumpulkannya, mempaketnya. Nah, itu cara ulama menghalalkan jual beli pupuk kandang. Tapi ada pula sebagian ulama mengatakan setiap kotoran hewan yang halal dimakan, maka kotorannya juga tidak najis. Kalau itu pendapat ulamanya, berarti jual beli pupuk kandang juga tidak masalah. Tapi kalau mengatakan itu najis, maka cara jual belinya adalah dengan upah mengumpulkan dan mempaketnya. Jadi itu barangkali kesimpulannya, jallalah itu binatang yang suka makan kotoran. Hukumnya mayoritas ulama berpendapat makruh, ada juga yang mengharamkan. Bagaimana cara menghilangkan status jallalahnya tadi? Yaitu dikarantina sampai hilang pengaruh baunya, pengaruh kesehatannya, sehingga hilang sifat jallalahnya, tidak lagi makruh dijual. Nah, kepada penjual harus bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang orang yang makan lalu tidak bertanggung jawab, karena harga yang kita dapatkan sama dengan status barang yang kita jual. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.